Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin bahwa alim proses sepuh yang memuliakan lebih khusus dalam sholat subuh. Insyaallah berkahul Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan kembali kajian kitab hadis Tanbihul Qaul. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa istiqomah membawa manfaat ilmu yang kita terima dan bisa kita amalkan bersama-sama sebagai bekal kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mohon bacaan suratul Fatihah untuk guru kita Pak Yaudil yang sekarang sedang sakit agak parah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kajian pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian akan dipandu oleh Adil Ustaz Dr. Muhammad Imam Zaidi MA yang kebetulan beliau baru mundur dari umroh. Jadi ini doanya makbul, nanti jangan lupa minta didoakan. Termasuk saya Gus. Ya, monggo waktu dan sebelumnya kami aturkan dan saya mohon izin kita bisa sampai selesai Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan jamaah sholat subuh berjamaah dan melanjutkan tholabul ilmi. Semoga bertambahnya ilmu kita, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari bekal saat kita nanti menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan ngaji Fadilatul Wudu, bab menjelaskan tentang keutamaannya wudu, bahwa dalam Al-Quran dikatakan ketika seseorang akan sholat maka kita diperintahkan untuk pertama fausilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, usaplah sebagian kepalamu dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini kalau berbicara tentang hikmah kenapa wudu itu demikian, itu menarik. Selama ini kita memahami wudu hanya sebatas fikhi, padahal ada hikmah di sana. Misalnya pertanyaan, kenapa yang dibasuh itu pertama kok wajah kita, kok tidak tangan kita? Ini kalau kita baca di kitab Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah, rahasia bersuci dan sholat, Kiai Sholeh Darat itu menjelaskan kenapa kok wudu itu yang dibasuh muka. Ternyata muka manusia adalah organ tubuh yang langsung berhadapan-hadapan dengan dunia. Contoh, dan dunia ini akan melalaikan hati
manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kemewahan dunia itu pakai mata ada di wajah. Melihat lawan jenis itu juga pakai mata ada di muka kita. Apa saja, pokoknya melihat keindahan dunia sehingga dari mata turun ke hati, atau dari hati turun naik ke mata. Yang betul mana? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Karena konsep dari mata turun ke hati itu ya ono benernya akeh salai. Bagaimana dengan orang yang buta, yang tidak bisa melihat? Dia tidak bisa mengetahui mana malam mana siang, tapi toh dia punya cinta. Nah, jadi kenapa kok wajah dibasuh? Karena wajah itu organ yang berhadap-hadapan langsung dengan dunia, yang dunia itu bisa melalaikan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibasuhlah itu wajah dengan air taubah dan istighfar. Kenapa tangan ini dibasuh? Karena tangan adalah organ tubuh. Tambah nih, wajah adalah apa? Organ tubuh yang mewakili dari seluruh organ tubuh kita. Leres. Jangan kalau cari KTP yang difoto apanya? Kakinya atau tangannya atau wajahnya? Wajah itu, cari SIM wajah. Sampai yang lucu itu kalau di televisi misalnya ada berita OTT, operasi tangkap tangan. Itu yang menerima uang tangannya atau wajahnya? Wah, namanya saja OTT, operasi tangkap tangan. Tapi ketika disorot kamera sama wartawan, yang ditutupi apanya itu? Wajahnya atau tangannya? Padahal yang ngetik pin ATM itu adalah tangan. Sehingga wajah itu adalah apa? Mewakili dari seluruh organ tubuh kita. Jangan membedakan si fulan dan si fulan, itu wajahnya atau bodinya? Wajah kan? Sehingga wajah ini mewakili dari apa? Semua struktur tubuh manusia. Yang kedua, kenapa tangan dibasuh? Karena mayoritas orang itu kalau kerja itu menggunakan tangan. Ada enggak kira-kira pekerjaan profesi tertentu yang tidak menggunakan tangan? Kerja apa saja? Saya kira kok rata-rata menggunakan tangan. Nah, orang bekerja menggunakan tangan. Kadang-kadang banyak orang itu menggantungkan hidupnya lewat tangan, pekerjaannya, sampai dia mengatakan begini, saya kalau nggak kerja nggak makan. Ada nggak kata-kata gitu? Aku nak ora kerja ora mangan. Padahal tidak mesti begitu. Jangan sholat Jumat ning kene iku ora usah kerja, mulai Jumatan keimangan. Berarti konsep ora kerja ora mangan ya ana benere akeh salah. Wong edan-edan iku ora ana sing do kerja, mangan kabeh malah awake lemu. Ora ana sing kerja. Jare ora kerja ora mangan. Nyatane do ora kerja ya mangan. Wong malah kadang sing ora kerja malah mangane luwih akeh. Nah, sing kerja mangane malah sithik soalnya eman duwite bar gawe kerja mosok gawe jajan. Nah, sing ora kerja malah maka tidak boleh menggantungkan hidupnya lewat tangan. Bagaimana? Hati kita harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sehingga tidak boleh menggantungkan hidup lewat tangan. Kenapa sebagian kepala kita diusap? Kepala itu isinya apa? Pengetahuan, pemikiran, otak. Kadang-kadang wong iku tambah pintere ora tambah tawadhu'e tapi tambah sombonge. Maka perlu diusap supaya apa? Ben ilang eleke, ilang sombonge, yang ada tinggal tawadhu'nya. Nah, ini sekilas tentang hikmah dari wudhu. Kenapa kaki dibasuh? Karena kaki ini langsung nempel di bumi.
bumi itu ada kotoran-kotoran yang nanti dikhawatirkan menempel di kaki kita, termasuk sifat-sifat jelek, maka dibasuh supaya hilang semua itu. Nah, itu sekilas tentang hikmah dari organ tubuh yang dibasuh. Sekarang kita bicara terkait dengan fadilah, keutamaannya. Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin walam ru'atin tawaddu'a, di mana ada seseorang laki atau perempuan wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, tsumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian setelah wudu memperbaiki itu berarti nyempurnakno. Apa nyempurnakno? Ya contoh wudune madhep ngulo, sebelum wudu tangannya di kuku-kukunya dibasuh, lempit-lempitane dibasuh, berkumur, nesep banyu irung, ya. Terus apa lagi? Berdoa sebelum wudu baca basmalah, setelah wudu berdoa, ketika wudu diulang sampai 3 kali kesunahan, muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, itu fa ahsanal wudu, ya. Kemudian setelah itu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar illa atallahu bikulli harfin minha mi'ata darajah, maka Allah memberikan dia setiap huruf dari inna anzalnahu fi lailatul qadar saat terusnya itu 100 derajat. Wa khalaqallahu min kulli qatratin qatrat min wuduhi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, dan Allah ciptakan setiap tetes dari wudunya itu adalah malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah hingga hari kiamat. Sehingga ketika habis wudu itu airnya itu kalau diusap itu hukumnya makruh, Pak. Sehingga sing apik piye? Ya dibiarkan saja. Karena setiap tetesan dari air wudu kita itu Allah jadikan apa? Malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Tapi ora usah di weh-wehno koncone, nyoh takai malaikat nyoh, piu iki malaikat ya ora perlu ngono. Ya biarkan saja nanti kering sendiri. Jadi hukumnya kalau di wudu habis wudu diberi anduk itu hukumnya malah makruh. Tapi kalau memang dingin ya tidak masalah. Di Istanbul Turki itu ya ini sudah mulai masuk, ini Januari sudah mulai masuk menuju salju. Setiap tempat wudhu itu ada tisunya, dan tisunya kandel-kandel, lebar-lebar. Nah, karena dingin, jadi habis wudhu langsung diusapi, karena saking dinginnya. Orang langsung kaos kakian. Sama seperti kemarin di Madinah juga sangat dingin sekali, sampai kita gatel-gatel. Ada yang mimisan juga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a, siapa yang wudu untuk sholat kemudian memperbaiki wudunya, menjaga syarat-syaratnya, tsumma qama ila sholati, kemudian dia melakukan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladatu ummuh, maka dia seperti keluar dari kesalahannya bagaikan hari di mana ibunya melahirkan. Masya Allah. Jadi dosa-dosa kecil yang telah dia lakukan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara wudu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li sholati wa shalla kafarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas sholat al-ukhra allati taliha. Siapa yang wudu untuk sholat kemudian dia sholat, ya, baru wudu terus sholat, maka Allah melebur dosa-dosanya, dosa-dosa kecil maksudnya, antara wudunya hingga sholat yang lain yang menyandinginya. Masya Allah. Jadi antara sholat dan sholat itu isinya pengapuro. Makanya siapa sing njogo sholate, njogo wudune, insya Allah pasti mlebu swarga. Amin Allahumma amin. Karena banyak fasilitas pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, terutama terkait dengan hakullah, hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wudu salah satu yang perlu diperhatikan diantaranya adalah terkait dengan air. Mbah jaman biyen niku banyune banyu kolah,
Sekarang itu tidak banyu kolam tapi banyu air keran. Nah, kalau wudu misalnya kerannya di sini, nah, wajahnya jangan di atas kerannya karena nanti netes. Nah, wajahnya kita geser sedikit, nah, supaya netesnya tidak di tangan kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in, siapa yang tidur dalam keadaan wudu, ya, tadi arep turu wudu sih, fadrokahul mautu fitil kalailah, kemudian dia mati pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika seseorang tidur dalam keadaan suci, maka ruhnya diangkat ke arsy dan mimpinya adalah mimpi yang benar. Tapi kalau dia ini tidur tidak dalam keadaan suci, maka ruhnya ini menjadi qasarat anil bulu, cedak sangka tumeka, dekat fatil kal muta'ammalat as-su'adu ahlam la tusadiqu, mimpinya itu seperti mimpi keluar mani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya orang ini kalau tidurnya dalam keadaan suci, misalnya dia mendapatkan mimpi itu adalah pemberitahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala terkait masalah yang ia hadapi. Kadang-kadang kita itu kan pernah mengalami mimpi, yang mimpi itu sebelumnya belum pernah kita alami, tapi kemudian kita melakukan sesuatu, kita bilang gini, loh, iki kita aku tahu pernah ngimpi kayak gini. Nate mboten jenengan. Nah, dalam satu kejadian seolah-olah jenengan itu mengalami, loh, aku kita pernah ngimpi kayak ngene iki. Nate mboten. Nate toh, berarti apa? Allah memberitahukan sesuatu yang akan terjadi lewat mimpi. Niku, makanya mimpi itu kadang ada benarnya. Ono wong ngimpi mantu wonge wakeh ning omahe, ya biasanya ada yang mau meninggal dunia. Mimpi dapat kotoran banyak, berarti duitnya akeh. Mimpi BAB ning toilet, nah biasanya ada sesuatu yang mau hilang, nah, macam-macam itu. Mimpi dadi nganten, berarti mati, mimpi nganten itu mati. Mimpi cokot ulo lah itu ya rondo. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam an-naimu at-tahiru kas-shaimi al-qaimi, orang yang tidur dalam keadaan suci itu seperti orang yang puasa yang beribadah kepada Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a ala tuhrin, siapa yang wudu di atas kesucian, siapa yang wudu di atas wudu, wonge wis wudu tidak punya batal, ya, tapi wudu lagi, kutiba lahu asyur hasanat, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Wudu di atas wudu. Contoh, jenengan sholat maghrib bisa kan paling terpaut berapa jam? 1 jaman ya. Jenengan habis maghrib belum kentut, belum ada hal-hal yang membatalkan wudu, terus masuk sholat isya, jangan wudu lagi, tidak apa-apa. Ini namanya wudu di atas wudu. Ini kata Rasulullah dicatat sebagai 10 kebaikan, wudu yang baru tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkurismallah alaihi. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak wudu. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam wudunya. Maka salah satu kesunahan dalam wudu adalah mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syukur-syukur ngobar wudu ya ndonga. Ndonga wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin.
karo madhep ngulon. Wa qala sallallahu al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah separuhnya iman, ya, separuhnya iman. Karena iman itu bisa, apa maksudnya? Apa yang dimaksud wudu itu separuhnya iman? Iman itu membersihkan najisnya batin, sedangkan wudu itu membersihkan najisnya dohir. Hal-hal yang perlu diperhatikan, lembit-lembitannya awak. Saya pernah ngaji di mana itu. Ada yang tanya, bagaimana Pak kalau wudu itu tangannya kena bajunya itu lengannya lengan yang apa? Lengannya lengan yang ngapret. Nah, sapa sing takon nggih tahu. Apakah wudunya harus sempurna? Katanya kalau sudah sempurna nanti yang kedua ndak usah sempurna, ndak apa-apa. Nah ini nggak benar. Tetap wudu itu ya harus sempurna. Jadi sampai pergelangan tangan ini kudu teles. Karena apa? Model baju sing tekan kene diunggahke ra iso. Bagaimana solusinya? Ya dilepas. Nah, dilepas. Misalnya wong wedok yo ning kamar mandi dilepas. Terus tetap wudu. Tidak ada namanya wudu yang penting pertama sempurna baru kuwi ngentut, terus wudu yang kedua tidak sempurna dianggap sempurna, tidak bisa. Tetap dimulai dari awal lagi. Kemudian siapa yang berwudu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam sun'atul wudu'i marratun. Faman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri wa man tawaddu'a tsalatan fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Wudu itu kewajibannya hanya satu kali, ya, basuh muka. Yuk, kalau sudah satu kali sudah terbasuh semua, maka sudah selesai. Kok misalnya sampai diulang 2 kali, maka pahalanya 2 kali. Kok wudunya sampai diulang 3 kali, maka kata Rasulullah itu seperti wudunya para nabi sebelumku. Bahkan ada keterangan kebiasaannya para nabi, ya, itu adalah wudu sebelum, tidak hanya sebelum sholat, sebelum makan wudu, setelah makan wudu. Masya Allah. Jadi mereka betul-betul jaga wudunya. Para wali kebiasaan juga demikian. Jangan kalau baca sejarah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dawamul wudu, menjaga kelanggengan wudu. Gimana contohnya? Ya, misalnya habis subuh ini ibarko masjid, ini perjalanan kentut, berarti kan batal wudunya, langsung ambil air wudu. Habis makan kentut, wudu lagi. Mandi, ya, karena ada hal yang membatalkan, karena kencing, habis mandi wudu lagi. Pak, bagaimana kalau wudu di dalam kamar mandi? Boleh, asal tidak ada hal-hal yang membatalkan. Kalau wudu dengan telanjang sah atau tidak? Sah, tapi tidak afdol, makruh. Afdolnya menutup aurat. Nah, kamar mandi kan kadang ada kerannya yang dibuat untuk yang satu untuk wudu. Pastikan ketika keluar dari kamar mandi memang betul-betul najisnya tidak ada yang mengenai badan kita. Sing apik ya ning tempat wudu memang yang didesain untuk wudu, bukan untuk toilet. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta tawaddu'a. Allah itu tidak menerima sholat seseorang ketika dia hadas hingga dia wudu. Nah, berarti orang sholat kalau dalam keadaan hadas itu sholatnya tidak sah.
Jadi hal-hal yang membatalkan wudu diantaranya apa? Pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan dan belakang, itu membatalkan. Apa saja? Apa saja yang keluar dari depan dan belakang itu membatalkan wudu. Kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, itu juga membatalkan wudu. Hilang akali contohnya apa? Mendem, ayan, turu. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Apa itu? Tidurnya orang yang, mohon maaf, pantatnya itu tidak geser. Contoh pas Jumatan, khutbah panjang dan lebar, pirang-pirang meter, akhirnya sak masjid wi do khusuk, sirai ilang kabeh, didelok skomburi manusia tanpa kepala, dan yang disirai nempel neng wetenge, nganti ono suara-suara membahayakan. Tapi masjidnya di AC 16, awak kesel kabeh, khutbahnya kesuwen, akhirnya sak masjid itu turu kabeh. Makanya masjid-masjid besar itu rata-rata ada tulisannya Pak di podium, khutbah dan sholat maksimal 15 menit, atau kadang ada tulisan gini, khutbah maksimal 10 menit atau minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Aku khutbah ning Kauman Juar itu, Masjid Agung Semarang, malah anu tulisannya gini, khutbah minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Kalau ada lampu berkedip-kedip berarti waktu Anda tinggal 5 menit. Jadi aku khutbahi kaya audisi. Aku khutbahi karo mentelengi jam. Jangan sampai apa lampunya berkedip-kedip. Iku nak khutbahi kesuwen sesuk ora diundang meneh. Setahun jadwalnya mung sepisan tok. Jadi saya itu jadwal ada Baitur Rahman Simang 5, MAJT sama mana? Kauman Juar, setahun sekali. Itu khutbahnya minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Nah, tidak usah lama-lama. Jadi khutbah kalau lama itu berarti rapatnya pinter deh. Sing bener kui Kanjeng Nabi kalau khutbah itu singkat, tapi kalau sholat panjang. Lah kita itu kuali khutbah kesuwen, sholatnya cepet. Lah ana wong nglakoni hadis Kanjeng Nabi ki malah diseneni takmir yo. Maaf Pak, besok lagi kalau khutbah jangan cepat-cepat Pak. Lah ada Pak, kan Kanjeng Nabi kan cepat. Lah mohon maaf, kotaknya belum sampai belakang. Khutbah diseneni karo takmir. Gara-gara jare kotake urung tekan mburi. Nah kabeh, yo gawe kotak sing akeh. Mbokake kotak akeh nek memang dhek ora nyemplungi. Tur nek iso gawe kotak kuwi aja stainless. Mari brebek-brebek iki. Kluring, gayanya ojo weruh. Karena salah satu orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu tangannya memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Oke, ono wong iku ngleboni kotak tangane ngene sing wisi ning bokonge. Dalam rangka apa? Ben tangane ora ana sing weruh. Jebule muni klutik ngono. Kadare dit 500 diumpet-umpet gitu. Makanya ben tidak dia malu, carane nak stainless jerone dikai busa wae. Ben apa? Bendal. Bandang ki kebanteran bendal munggah, tuake padha wae. Nah, ini apa? Kearifan pengelola keuangan. Ngoten ya. Jadi Allah tidak menerima sholatnya orang yang berhadas hingga wudu. Sehingga tadi yang mendengarkan khutbah tadi kok pantatnya ini geser. Ekspresi orang ngantuk itu kan biasanya sirai ditawa-tawa gitu. Yo, sapa sing gelem ngiri. Nah, kiri ra gelem tawake kanan. Pokoknya kan berarti gini. Nah, yang buka ini batal ini. Apa meneh kok ngantuk sirai mengarep ngatek salto. Jempale ngono, ya wis. Ekspresi orang ngantuk kan gitu toh, karo mangap-mangap ngono. Terus mripate ireng karo putih ketok, putih tok, kaya mayit ngono.
iku batal. Apa meneh kok bersandar ning tiang karo medongkrong wis batal iku. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Tangi salat. Lah kok langsung salate ora sah. Kenapa? Karena wudunya sudah batal. Ngoten. Mulane sing ahli ngantukan kuwi tak saranke nek khutbah aja ning ngarep, ning mburi wae cedhak nggon wudu. Sehingga nak batal iso langsung wudu. Nah, ngoten. Pak, berarti solusine ngono Pak ya, tekone keri wae pas donga langsung mangkat ngoten Pak. Ya ora ngono. Oh, tapi iki mau maka solusinya sing khutbah aja kesuwen. Nak khutbah kesuwen iku mau ndadekke wonge do ngantuk. Sing jelas 10 menit itu bisa mengangkat masalah, solusinya apa, kesimpulannya apa. Nah, ngono. Saya kalau khutbah itu, saya mengangkat masalah apa, solusinya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Terus kemudian kita mengajak pada jamaah begini, udah selesai. Rasa akeh-akeh. Sholat Jumat itu kan pengganti sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat. Sing 2 rakaat ning ndi? Dadi khutbah. Lah 2 rakaat iki pirang menit? Ngati jenengan sholat 2 rakaat 10 menit. Ora ngasih. Ada nek 4 rakaat terus piro? 10 harus 10. 40 menit ono sholat jenengan sholat duhur 40 menit. Wah di demo makmume wis. Sing diwaca ki apa? Nganti makmume iki mau do interupsi. Subhanallah. Wah, sujude suwi kesuwen terus mati. Husnul khotimah ini, jebule ngantuk ngono. Nah, ini diperhatikan hal-hal yang membatalkan wudu. Salat kok batal wudunya, maka tidak diterima oleh Allah. Faqala sallallahu al-wudu 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Wudu di atas wudu itu seperti cahaya di atas cahaya. Kebaikan di atas kebaikan. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan, apa namanya? Dawamul wudu. Nah, iso kuwi selalu menjaga wudunya. Ini kebiasaan para nabi, para wali itu menjaga wudunya. Pak, saya kalau dengan suami saya batal enggak? Saya kalau dengan istri saya batal enggak? Ya, kalau Syafi'iyah batal. Yang tidak batal itu bersentuhan dengan mahram, bukan muhrim ya. Kita itu kalau mengatakan orang yang haram dinikah, terbiasa mulut kita mengatakan itu bukan muhrimnya, salah. Dalam fikih muhrim itu adalah orang yang ihram, ya, mau ihram umroh atau ihram haji. Nawaitu al-umrata lillah wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Tapi kalau orang yang haram dinikah namanya mahram. Siapa? Ibu kita, ibu, betul? Kakak, adik, Pak D, Bude, kakaknya ibu, adiknya ibu. Itu namanya mahram. Bersentuhan wudu itu tidak membatalkan wudu. Bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Nah, istri kita itu halal dinikah enggak? Garwane jenengan itu halal dinikah enggak? Halal, kenapa? Karena orang lain. Kalau mahram tadi itu haram dinikah. Orang tua, saudara kandung itu haram dinikah. Maka efeknya karena haram dinikah tidak membatalkan wudu. Nah, pasangan kita itu adalah orang lain. Orang lain kemudian halal dinikah. Karena halal dinikah maka dia membatalkan wudu. Paham betul? Paham ya? Jadi yang namanya mahram adalah orang yang haram dinikah. Karena haram dinikah berarti apa? Tidak membatalkan wudu. Tapi kalau yang halal dinikah maka membatalkan wudu. Al-wudu 'alal wudu'i nurun 'alan nur. Wudu di atas wudu itu adalah apa? Cahaya di atas cahaya. Nah, jadi siapa yang wudu
Man tawaddu'a fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, wa shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat. Lam yuhadits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, kemudian dia tidak berbicara sesuatu pun dari dunia. Kharaja min dunubi ka yaumi waladatu ummuh, maka dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ibunya melahirkan. Jadi ada namanya salat li syukril wudu. Ini dalam hadis sahih itu saya baca, sahabat Bilal itu punya keistimewaan, Pak. Rasulullah pernah bertanya, wahai Bilal, saya mendengar terompah kakimu, terompah ya bahasa Indonesia nih, bahasa Jawa nih. Nah, sandal teklek. Jadi kalau ke Magelang itu kan ada sandal yang terbuat dari apa? Kayu. Ini namanya apa? Teklek. Nah, bahasa Indonesia nih terompah. Sahabat Bilal masih hidup. Kanjeng Nabi mengatakan, saya itu mendengar terompahmu sudah di surga. Masya Allah ya. Suara terompahnya sahabat Bilal sudah di surga. Terus Kanjeng Nabi tanya, Bilal, ngamalmu itu apa? Kamu punya amalan apa? Kok terompahmu saya dengar sudah di surga? Ini luar biasa enggak? Kelasnya Kanjeng Nabi kok tanya kepada sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini sahabat yang apa? Percaya oleh Rasulullah untuk apa? Ngadani Masjid Nabawi. Kemarin saya lewat itu di rumahnya. Dulu mantan rumahnya sahabat Bilal, ditunjukkan sama guide-nya itu. Ternyata jauh, Pak. Dari Masjid Nabawi itu. Ya kira-kira pirang menit ya. Yo aduh tenan iki aku. Kina melaku zaman semono urung ono motor ya, lumayan jauh itu. Padahal dia ini harus 5 waktu dari rumah menuju ke Masjid Nabawi, karena dia dipercaya oleh Kanjeng Nabi untuk adzan di masjid. Sahabat Bilal. Nah, apa kata Bilal? Ya Rasul, saya tidak punya amalan apa-apa ya Rasul, kecuali setelah saya wudu saya sholat 2 rakaat. Nah, ini tadi seperti yang didawuhkan tadi. Tadi habis wudu itu ada namanya sholat li syukril wudu, ya apa? Usolli sunnatal li syukril wudu rakaatain. Jadi jenengan kalau masuk masjid itu banyak sholat sunnahnya. Satu bar wudu namanya sholat li syukril wudu. Masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat qobliyah, ya toh? Nah, kurang meneh sholat hajat. Kurang meneh pengen apa? Sholat taubat. Macam-macam. Ini bagian dari apa? Sholat sunnah. Jadi apa? Masuk masjid itu sholatnya banyak. Di antaranya adalah di syukril wudu. Pak, kalau saya di rumah bagaimana? Bisa, boleh. Habis wudu terus sholat 2 rakaat. Namanya sholat di syukril wudu. Nah, ini pernah dilakukan oleh sahabat Bilal. Ternyata sahabat Bilal masih hidup, tapi Kanjeng Nabi mendengar apa? Terompah kakinya itu sudah di surga. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Kami persilakan. Tidak ada? Mari kita tutup dengan doa bersama. Ala kulli niyatin sholihah wa li qudai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'ami wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعبادة والاستقامة والمغفرة والبركة وحسن الخاتمة. اللهم زدنا علما نافعا وبارك في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في كل عبادك والجنة وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدأ بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم يسر لنا كل عسير فإن تسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافى في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا زيارة حرمين مكة المكرمة ومدينة المنورة بأداء فريضة النسكين مرة بعد مرة سنة بعد سنة من غير مشقة تعبير إنك على كل شيء قدير. ربي هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز فرسول الله سيدنا محمد الأمي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pas pengajiannya sampai terbit. Sebagian masjid-masjid yang lain tuh requestnya pokoknya waktu terbit selesai Pak, karena harus melakukan aktivitas yang lain, makanya saya pakai jam. Sudah waktunya terbit saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, bisa istiqomah dalam beribadah. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.